iPhone 13 Pro Max. Ini HP menurut gue di tahun 2023 sangat menarik banget untuk harga second dan harga barunya. Sekalipun menurut gue ini lebih worth it daripada beli iPhone 14 Plus yang harganya nggak beda jauh sama 13 Pro Max di 2023. So, mari kita langsung aja review HP-nya di tahun 2023. Let's go! Halo guys, nama gue Stam dari StefTech. Kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. Dan di video kali ini mari kita langsung aja full review si iPhone 13 Pro Max. Yap, sebelum kalian komen, gue udah bisa lihat komennya. Yap, gue tahu ini HP memang masih baru banget, baru setahun, harganya juga masih mahal, dan yang pastinya masih worth it banget di tahun 2023. Tapi video ini bukan itu alasannya gue buat, karena di video ini gue mau ngejelasin kenapa HP ini, sekalian full review juga, kenapa HP ini lebih worth it dibeli daripada iPhone 14 Plus yang menurut gue memang itu berhak untuk menjadi HP gagal menurut gue. Karena harganya yang terlalu mahal. Tapi ya, seperti biasa, mari kita langsung aja review dulu HP-nya untuk harga dan speknya sendiri. Untuk harganya, ini salah satu hal yang bikin gue lebih rekomen iPhone 13 Pro Max dibanding iPhone 14 Plus. So, untuk harga barunya, iPhone 14 Plus kan kalian bisa beli di harga sekitar 17 juta pas, yang base modelnya itu yang iBox. Ini untuk yang iBox kalian bisa beli di harga 19,5 juta. Yap, jadi bedanya tuh memang masih lumayan besar, beda di 2 jutaan. Tapi untuk secondnya ini kalian bisa nyari di harga yang mirip banget, kira-kira di sekitar 18 sampai 17,5 juta. Itu harganya menurut gue nggak beda jauh banget, dan fitur yang dikasih di 13 Pro Max menurut gue jauh lebih insanely worth it daripada 14 Plus. Dan juga di harga segitu, kondisi secondnya itu garansi iBox yang gue lihat, dan juga banyak banget yang masih bagus banget kondisinya. Masih mulus, battery health 100, masih garansi panjang. Jadi ya, itu alasan pertama kenapa gue lebih ngerekomen HP ini daripada 13 Pro Max. Tapi ya, seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, mau second atau baru, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper si Bocce The Rock yang keren ini, gue bakal taruh link wallpapernya juga di deskripsi. So, untuk harga segitu, ini spek singkat aja ya. Ini HP pakai Apple A15 Bionic yang sama persis dengan 14 Plus ya, sama-sama punya 5 GPU core. Terus dia punya layar 6,7 inci, Super Retina display, 120Hz ProMotion, bukan 60Hz kayak di 14 Plus. Dan juga dia punya NFC yang pastinya, build yang lebih bagus, stainless steel, dan juga punya baterai yang mirip banget di 4300 mAh-an, yang fast chargingnya sama persis di 18 watt, 20 watt maksud gue, hampir salah. So, itu dia untuk spesifikasinya. Next, untuk desain display dan build-nya. Untuk desain sih, menurut gue, daripada 14 Plus ya, ini lebih bagus. Ini desainnya pastinya lebih bagus, terutama dari belakang menurut gue lebih keren. Gue lebih suka kamera zaman iPhone 11, 12 sih daripada kayak kamera Domino's 13 sama 14 menurut gue. Tapi overall desain menurut gue lebih bagus, especially bodi belakang. Dia terbuat dari frosted matte ya, dia bukan glossy, jadi nggak bakal gampang kena fingerprint. Dan juga untuk build-nya pastinya jauh lebih premium. Dia pakai ceramic glass dan juga stainless steel frame. Jadi sangat premium banget kalau bisa dipegang di tangan. Kalau misalnya kalian pakai HP-nya bugil ya, yang gue nggak rekomen. Dan untuk one-handed, ya pastinya sama persis. Size-nya tuh pretty much sama persis ya. Guys, ini 14 Plus sama 13 Pro Max tuh pretty much kalau dari depan sama persis. Yang bikin beda tuh hanya dari bodi belakang, kamera, dan juga si ProMotion display-nya. Dan untuk beratnya sendiri, ini mungkin salah satu kelemahan dari 13 Pro Max dibanding 14 Plus ya. Satu kelemahan aja dari sini menurut gue. Karena memang 13 Pro Max tuh beratnya jauh lebih berat daripada 14 Plus. Kalau nggak salah 14 Plus tuh kira-kira sekitar 200 gram di bawah ya. Kalau ini tuh dia beratnya agak lebih berat. Ini sekitar di 280 gram, bisa kita lihat. 239, sorry. 280 tuh kalau pakai casing, salah. 240 kalau misal di 14 Plus, kalau nggak salah di sekitar 180-an deh, seingat gue, atau 200 pas. Jadi ya, itu mungkin salah satu kelemahan dari HP ini, karena build quality premium jadi agak sedikit berat. Dan juga untuk Face ID, yang pastinya Face ID salah satu biometrik paling aman di HP ya. Di 13 Pro Max juga nggak ada bedanya, Face ID super cepat, super akurat, sama seperti HP iPhone lainnya dari zaman 10, 11, 12, dan 13, dan 14. Semuanya Face ID sih bagus banget menurut gue. Dan juga untuk si displaynya sendiri. Displaynya ini juga salah satu yang menurut gue lebih bagus di 13 Pro Max.
Karena dia punya full brightness lebih besar, jadi memang ke layar bisa kelihatan lebih jernih, lebih vibrant, dan juga overall kerasa lebih bersih lah dibanding 14 Plus. Tapi bukan berarti 14 Plus jelek ya, 14 Plus menurut gue layarnya udah impresif banget. Tapi ini sedikit lebih bagus. Yang lebih bagus juga untuk visibility di bawah sinar matahari. Visibility di bawah sinar matahari pakai HP ini menurut gue cukup bagus juga guys. Dia ini bisa sampai 1000 nits dibanding 800 nits yang ada di 14 Plus, yang artinya memang untuk pemakaian di bawah sinar matahari bisa lebih kelihatan dibanding 14 Plus. Nice. Dan untuk si haptic, ini pretty much enak banget hapticnya. iPhone memang salah satu pioneer haptic feedback terbaik ya. Jadi memang ini untuk haptic, ngetik keyboard, navigasi, semua enak banget. Dan next, untuk si audio quality, pertama kita bahas audio quality via headphone jack ya, atau lebih tepatnya via lightning to converter headphone jack. Ini khas Apple banget seperti biasa. Apple sih dari zaman iPhone X, iPhone 8 nggak terlalu berubah ya si sound signature-nya. Dia selalu ke arah balance dengan sedikit warm yang gue suka banget. Itu gue coba tes pakai headphone Moondrop 2. Di volume sekitar 35% aja udah keras banget, jadi amplifier juga cukup oke, khas Apple. Dan overall suara terasa sangat premium dan sangat fleksibel banget. Yang artinya dia punya vokal yang jernih, bass yang warm dan punchy, walaupun gue pakai Moondrop 2 yang dia tuh sound profile-nya lebih ke bright, tapi bassnya sedikit keluar dikit karena sound profile-nya iPhone yang lebih ke warm, sound stage yang luas, dan juga separasi instrumen yang baik. Full volume juga bisa keras banget. Sama juga dengan speakernya, ini speakernya memang bagus banget ya. Speaker iPhone juga salah satu yang terbaik. Insane bagus banget di 13 Pro Max. Dia punya suara yang sangat keras banget. Ini di volume 45% aja udah keras banget menurut gue. Gak 45 sih, 50% udah keras banget. Jadi emang ini volumenya bisa keras banget. Memang gak sekeras kayak 14 Pro Max gue yang bisa sampai kayak speaker Bluetooth, tapi ini cukup bagus. Dan juga dia punya sound stage yang luas, suara yang bersih, dan overall sound profile yang lebih ke arah warm. Ini dia sampelnya untuk lebih detailnya. Check it out. Nah, untuk kamera Nah, untuk kamera belakang, ini juga salah satu alasan kenapa menurut gue 14 Plus gak worth it dibanding 13 Pro Max. Dia punya kamera yang lebih versatile, ada telefoto, nggak kayak di 14 Plus, dan dia itu telefotonya 3x optical zoom. Anyway, untuk lebih cepatnya aja ini, tiga kameranya, tiga-tiganya punya megapiksel sebesar 12 megapiksel, yang main kameranya pastinya ada sensor shift stabilization. Dan untuk kamera depan dia itu di 12 megapiksel ya. Bisa nge-record juga di 4K kok. Nah, untuk kualitasnya sih menurut gue nggak usah dipertanyakan lagi. Kualitas foto untuk kamera ketiga ini memang sangat bagus banget ya. Bisa kita lihat tuh sampel-sampelnya, gambar kelihatan bersih, dynamic range superb, warna natural, dan yang pastinya overall khas Apple banget, gambar kelihatan akurat. By the way, itu gue foto pakai foto profile atau photographic style high contrast yang gue suka, jadi kayak fotonya bisa kita lebih ke arah kayak pixel ya, yang gue suka sih, karena gue suka foto yang dikeluarin sama Google Pixel, jadi gue pakai mode high contrast biar mirip-mirip pixel lah. Tapi memang kalau misalnya dibandingin sama pixel sih, masih lebih bagus pixel menurut gue. Tapi yang jauh lebih bagus di HP ini pastinya dari video recording ya. Dia video recordingnya insane banget. Ini salah satu yang gue sayangkan sama Android ya. Udah berapa ratus tahun sampai sekarang pun Android masih belum ada yang punya video recording sebagus Apple. Gak tau kenapa, Apple tuh video recordingnya menurut gue super banget. Di sekitarnya dia bisa nge-record di resolusi 4K 60fps, dan juga kalau misalnya kalian salah satu videografik profesional, kalian bisa nyalain Apple ProRes biar dapat gambar yang lebih raw, jadi kalian bisa nge-edit di Premiere ya, lebih detail lagi, kayak buat filming gitu. Tapi memang untuk HP ini sayangnya 13 Pro Max dia hanya bisa sampai 1080p kalau nggak salah si Pro RAW-nya tuh. Ya bisa kita lihat 4HD, hanya bisa sampai 1080p 30fps. Kalau di 14 Pro Max kalau nggak salah udah bisa sampai 4K. So ya, videonya pasti ini sangat super banget. Ini dia sampelnya pretty much. Check it out guys. Oh ya, ini sampel gue pas lagi ke event Wibu di TSM Bandung by the way. Balik lagi tuh, itu sampelnya. Check it out. Apa? Tadi suruh.
Ah, dia cosplay Surumi yuk. Cari yang cosplay Surumi. Yeah. Oke, that big ass Paimon. Oh iya. So, mending Paimon, mending masjid. Paimon lah. It's Paimon. Paimon banget, Oh shit. Watch out. Watch out, watch. Oh my god, it's Paimon. Voice actor Paimon. Yes, I'm Paimon. Dan untuk game performance, ini sih kita cepetin aja ya. Game performance dia pakai Apple A15 Bionic yang sampai sekarang pun menurut gue masih one of the best chipset. Yap, memang untuk raw performance Snapdragon lebih bagus, tapi untuk gaming mau di platform apapun, mau itu PC, konsol, mobile atau apapun, itu lebih bagus optimisasi daripada raw performance. Ini optimisasi Apple tuh memang insane banget untuk main game. Bisa kita lihat gue main game Punishing Gray Raven di full setting itu kerasa sangat responsif dan juga super smooth, gak ada stutter sama sekali, zero stutter, flawless kayak main di konsol. Dan yang pas ini gue main lama sekalipun kayak hampir sejam, HP gak pernah panas dan gak pernah thermal throttling. Mantap. Gak cuma itu juga, dia itu si baterainya benar-benar tahan banget. Kalau misalnya main game kayak mid game kayak Punishing Gray Raven itu tahan banget. Kalau main Genshin memang bakal agak sedikit boros ya, tapi masih jauh lebih tahan dibanding HP-HP Android lainnya karena memang 13 Pro Max battery management sama chipset manajemennya sih bagus banget. Next untuk si UI atau si iOS-nya, ini yang pastinya iOS 16 dan yang pastinya ini support sampai, tadi dulu gue hitung-hitung dulu. Ya ini kayaknya bakal support sampai iOS 20 atau iOS 21 deh. Easy. Apple memang sampai sekarang pun walaupun Android udah bagus banget ya, dia softwarenya udah ada yang sampai 4 tahun kayak Samsung, Google 3 tahun, tapi memang Apple masih the best. Bisa sampai 5, 6, bahkan 7 tahun. Insane banget untuk si software supportnya. Ini juga salah satu memang kelemahan mungkin dari 13 Pro Max dibanding iPhone 14 Plus. Bisa jadi, tapi kayaknya nggak mungkin sih ya, nggak mungkin sih menurut gue. Bisa jadi gara-gara HP iPhone 14 Plus itu satu generasi lebih tua, lebih muda. Bisa jadi 14 Plus punya software update 1 tahun lebih lama dibanding HP ini. Walaupun mereka punya chipset yang sama persis. Tapi bisa jadi, karena Apple memang tipe-tipe yang suka ngelakuin hal kayak gitu. Jadi ya, itu untuk heads up aja. Tapi menurut gue sih, itu bukan negatif ya. Karena 6 tahun, 7 tahun tuh untuk HP ini menurut gue udah insane banget sih supportnya. Jauh di atas ekspektasi. Oke, untuk day-to-day performance yang pastinya gak cuma iPhone 13 Pro Max ya. Even kalau misalnya kalian pakai iPhone 11 pun, berkat iOS optimisasi yang bagus banget, day-to-day performance di 13 Pro Max sangat bagus banget. Mau multitasking, scrolling, semua tuh kerasa smooth dan juga enak banget. Apalagi dia pakai ProMotion display ya. Ini bener-bener kerasa enak banget guys. Multitasking di sini atau navigasi OS dibanding HP apapun, maupun itu Android. Sinyal sendiri, yang pastinya HP ini support 5G, cuma memang sampai sekarang pun kalau gue tes 5G, ini HP bakal kerasa anget ya. Jadi HP itu bakal kerasa kayak anget kalau bisa pakai 5G dan kerasa banget baterainya jadi lebih boros daripada 4G. Jadi kalau misalnya kalian ingin irit baterai, misal lagi pakai HP ini berat, mending dimatiin aja 5G-nya ke 4G aja buat nge-save baterainya. Tapi sih untuk HP yang baterainya sebagus ini masih cukup oke lah. So, bumbu kita lagi ngomongin baterai, battery life-nya. Battery life ini baterainya memang gede banget, cuma memang fast charging-nya nggak bisa cepet ya, nggak kayak zaman-zaman HP sekarang Android. Tapi dia ini menurut gue, battery life-nya salah satu yang terbaik yang ada di HP flagship. Mau merek apapun. Guys, ini bisa tahan 2 hari, no problem dengan pemakaian gue yang enteng banget. Dan juga enteng banget sih, sedikit main game juga, Daily Commission Punishing Gray Raven. Itu bisa bertahan masih easy 2 hari loh, insane banget. Ini berkat si standby-nya yang sangat bagus dan juga overall dia gara-gara pakai LTPO display, jadi kalau misal gue lagi nonton film, itu bakal turun ya FPS-nya untuk nge-adjust, dan juga kalau misal gue lagi diem dan scroll itu bakal turun ke 1 Hz. Jadi memang ini berkat LTPO dan juga optimisasi software-nya, sangat tahan banget, insane. Dan juga untuk si charging speed-nya, ini gue ngecas pakai charger 100 watt tapi bakal di cap ya sama Apple. Dia bisa ngecas sekitar 1 jam 40 menit. Yap, memang untuk flagship ini keterlaluan ya, agak lama. Tapi sih ini khas Apple lah, masih cukup oke menurut gue. Casnya memang agak lama tapi dia tahannya juga lama banget nih baterai. So, kalau misalnya dibanding sama iPhone 14 Plus sih menurut gue memang iPhone 14 Plus baterainya sedikit lebih baik dibanding 13 Pro Max. Tapi
untuk sacrifice yang diambil di 14 Plus, menurut gue nggak worth it. Dan untuk konklusinya, HP ini menurut gue masih sangat worth it banget. No shit banget. Untuk HP-nya sendiri, kalau misal kalian nanya, ini gue mending upgrade ke iPhone 14 Pro Max, atau kalau misal kalian udah punya 13 Pro Max ya, mendingan upgrade ke 14 Pro Max atau nunggu next generation aja. Mending nunggu sih menurut gue. Karena bedanya juga nggak jauh banget ya. Hanya dari si kamera dan dynamic island, dan kamera juga sebenarnya untuk orang biasa nggak bakal bener-bener kelihatan beda. Masih mirip. Tapi kalau misalnya mau dibandingin sama iPhone 14 Plus, ini yang pastinya gue jauh sangat rekomen. Harga memang gue ngerti ini untuk barunya sekitar 2 juta sampai 2,5 juta lebih mahal daripada 14 Plus, tapi harga segitu menurut gue punya price performance yang lebih bagus dibanding HP tersebut. Dan juga misalkan nggak apa-apa sama HP second, HP barunya 14 Plus dan HP second yang masih garansi lama dan kondisinya bagus 13 Pro Max mirip banget, hanya beda sekitar 500 ribu. So ya, itu dia reviewnya. Overall sih gue menurut gue nih HP in general masih sangat worth it. Kalau misalnya mau dibanding sama 14 Plus, mending beli ini. Gue janji kalian bakal lebih satisfied beli ini daripada 14 Plus. Jangan kejar-kejar, jangan cloud chasing nomor yang lebih besar atau kayak yang lebih baru. Mending beli HP yang ini aja. Get it? Oke. So, cuma segitu videonya. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian mau wallpaper Boci The Rock, seperti biasa gue bakal taruh semua di deskripsi. Thanks for watching. Kalau misalnya kalian suka format yang baru, scriptless, ini gue nggak ada script sama sekali, bisa like dan komen. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.